Ya mungkin karena Faldonya lagi nggak ada Pak, biar saya yang presentasikan PPT kami. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, silakan. wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga kita selalu diberi kesehatan. Amin. 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 Hari ini Amin. saya dari kelompok 3, Budianto bersama Paldo akan mempresentasikan tentang sejarah tata ruang di Indonesia. Tumbuh dan berkembangnya penataan ruang pada waktu abad ke-20 di Indonesia dilatar belakangi perubahan-perubahan penting di bidang politik serta administrasi. Namun walaupun proklamasi kemerdekaan Indonesia dan pengalihan secara resmi kekuatan Belanda kepada Indonesia menandai perubahan besar dalam spektrum politik disusul ekonomi sosial, dan budaya, perubahan pemerintah yang secara efektif menyebabkan dan mendorong keberadaan dan pengembangan praktek perencanaan sistematis. Setelah berlaku Undang-Undang desentralisasi pada tahun 1903, dan Ordonansi Dewan Lokal tahun 1905 yang menjadikan pihak berwenang setempat bertanggung jawab atas pembangunan ekonomi, sosial, dan fisik masyarakat, serta dirasakan keterbatasan pakar di seluruh Nusantara. Kerjasama dibutuhkan dan tidak dapat dielakkan jika berbagai kota madya ingin berhasil dalam mengatasi berbagai masalah perencanaan. Mulai tahun 1910, konferensi tahunan laporan-laporan pertama dan jurnal-jurnal profesional menawarkan kepada para administrator, arsitek, doktor, ahli hukum, dan para ahli lainnya suatu forum untuk berbagi serta bertukar pikiran dan pengalaman mengenai setiap aspek perencanaan. Dasar metodologi perencanaan diletakkan suatu metodologi yang berakar pada tradisi Belanda dan Eropa Barat. Setelah penyerahan kedaulatan tahun 1949 dan penghapusan negara federal tahun 1950, pemerintah Indonesia membentuk kembali pemerintah pusat dari sudut pandang perencanaan. Perubahan ini mulanya tiada menimbulkan perubahan terlalu mendasar. Ordonansi pembukaan kota yang ada diajukan pada tahun 1938, disahkan pada tahun 1948, rancangan Undang-Undang Penataan Ruang yang diajukan pada 1951, dan kurikulum di berbagai universitas masih tetap didasarkan pada paradigma Belanda. Tetapi tidak lama lagi pendekatan Belanda yang mendominasi perencanaan Indonesia begitu lamanya akan digantikan oleh konsep-konsep ide Amerika. Permulaan perubahan ini terjadi pada waktu sebagai akibat perdebatan mengenai Irian Barat, hubungan Indonesia-Belanda membeku pada tahun 1957, dan posisi-posisi yang semula dipegang oleh para profesional Belanda diambil alih oleh orang-orang Eropa lainnya dan orang Amerika Utara. Walaupun dampak langsung terdapat perencanaan tidak tampak, perubahan-perubahan mulai berlangsung selama tahun 1960-an. Pada awal tahun 70-an, para perencana dan arsitek makin banyak beralih ke paradigma Amerika Utara yang merupakan perubahan lebih besar dilakukan dalam kaitan dengan metodologi perencanaan. Pandangan sistem pendidikan pada waktu bersamaan, pengenalan demokrasi
terpimpin tahun 1959 dan Orde Baru 1965 secara mantap memutuskan pemerintah Indonesia. Akibatnya, perencanaan berangsur-angsur menjadi suatu disiplin yang tidak membuka peluang atau memberikan ruang untuk pertumbuhan atau penyesuaian lokal. Pada waktu reformasi politik yang radikal dalam tahun 1998, menawarkan kesempatan untuk secara mendasar merubah status quo yang ada. Kesepakatan untuk desentralisasi pemerintah digunakan yang mengakibatkan pelaksanaan kebijakan desentralisasi mulai bulan Januari tahun 2002. Next, Paldo, bisa dilanjutkan kah? Paldo, kayaknya nggak ada Paldonya, dia saya lanjutkan. Karena desentralisasi masih dalam tahap permulaan, terlalu dini untuk menyatakan sesuatu mengenai dampak kebijakan baru ini. Namun dengan membandingkan keadaan penerapan desentralisasi di masa lalu dan sekarang, kita dapat melihat kesejajaran, konfrontasi langsung dengan dan tanggung jawab atas keadaan lokal, kebutuhan akan keadilan, dan para ahli yang cukup pada tingkat lokal, regional, provinsi, nasional, dan perlunya pengembangan situasi sistem pendidikan yang mendidik cukup banyak siswa dengan pengetahuan yang membutuhkan pemahaman dan alat untuk mengenai berbagai topik yang berkaitan dengan perencanaan dan masalah-masalah terkait. Perbedaan utama sekarang adalah bahwa para administrator dan perencanaan masa kini berbeda dengan kolega mereka hampir seabad yang lalu. Tidak perlu memulai dari tabula rasa dan dapat menggunakan sumber pengalaman sejarah, contoh-contoh yang melimpah. Pengalaman dan contoh yang dapat dan seharusnya digunakan sebagai batu loncatan untuk mendefinisikan arah perencanaan di Indonesia sekarang dalam masa depan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimatikan dulu recordnya, Mas Budi.